Negara tanpa DPR, damai atau menakutkan? Sebuah negara tanpa DPR, tanpa wakil rakyat, tanpa suara yang bisa terdengar dari bawah. Pertanyaannya, apakah kehidupan di negara semacam itu akan lebih damai, atau justru lebih menakutkan? Kita bisa melihat contoh nyata dari beberapa negara di dunia. Arab Saudi misalnya. Negeri ini tidak memiliki DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang ada hanyalah Majelis Syurah, sebuah dewan penasihat yang seluruh anggotanya ditunjuk langsung oleh raja. Fungsi mereka lebih sebagai pemberi masukan, bukan pengambil keputusan. Rakyat tidak punya ruang untuk menentukan arah kebijakan, apalagi untuk mengontrol kekuasaan. Di sana, kepatuhan terhadap raja adalah norma yang tak bisa diganggu-gugat. Brunei Darussalam juga memiliki pola serupa. Sultan memegang kekuasaan mutlak. Memang ada Legislative Council, tapi anggota-anggotanya juga bukan hasil pemilihan umum. Mereka diangkat oleh Sultan, dan perannya lebih terbatas pada memberi pandangan. Akhirnya, satu suara, satu orang, satu kekuasaan. Tidak ada dinamika perdebatan politik terbuka yang memberi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Kemudian ada Vatikan, negara kota yang unik. Di sana, Paus adalah penguasa absolut. Ia adalah kepala negara sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Tidak ada DPR, tidak ada partai politik. Hukum dan kebijakan ditetapkan melalui mekanisme gerejawi, sepenuhnya dikendalikan oleh Paus. Meski Vatikan kecil, posisinya di dunia sangat simbolis. Model kepemimpinannya sangat teokratis, karena hukum negara dan hukum agama berjalan dalam satu tarikan nafas. Contoh lain adalah Uni Emirat Arab. Negeri federasi ini memang punya Federal National Council, FNC, semacam Dewan Perwakilan. Namun, fungsinya terbatas. Sebagian anggota dipilih melalui mekanisme pemilihan terbatas, sebagian lain ditunjuk langsung oleh penguasa masing-masing emirat. Jadi, suara rakyat tetap bukan penentu utama. Arah politik tetap dikendalikan oleh keluarga-keluarga kerajaan yang memimpin tiap wilayah. Kalau kita perhatikan, negara-negara tersebut bisa bertahan tanpa DPR yang benar-benar mewakili rakyat. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Demokrasi absen, kebebasan politik terbatas, dan suara rakyat seringkali teredam oleh kekuasaan tunggal. Stabilitas memang bisa terjaga, tapi bukan karena ada ruang partisipasi, melainkan karena semua kendali ada di tangan segelintir elit. Pertanyaannya, apakah sistem semacam ini cocok diterapkan di Indonesia? Indonesia berdiri dengan fondasi berbeda. Sejak awal kemerdekaan, kita menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konstitusi kita menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara masyarakat, sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan. Meski kerap dikritik, DPR tetap menjadi simbol partisipasi politik rakyat dalam negara demokrasi. Tanpa DPR, suara rakyat akan hilang, dan yang tersisa hanyalah suara penguasa. Indonesia bukan monarki absolut, bukan pula negara teokrasi kecil seperti Vatikan.